Bak belut, ternyata Roy Suryo sudah beberapa kali lolos dari jerat hukum sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Mantan anggota DPR RI Roy Suryo ternyata memiliki segudang catatan kasus hukum. Selain kerap melaporkan orang di kepolisian, Roy Suryo ternyata memiliki sejumlah catatan kasus hukum. Terakhir, Roy Suryo dilaporkan terkait kasus penistaan agama lantaran mengunggah foto stupa candi berwajah Presiden Jokowi. Selama 1 bulan penyelidikan atas kasus tersebut, Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Ternyata sebelum kasus tersebut mencuat, Roy Suryo memang menyimpan hal-hal kontroversi lainnya. Sebelumnya, Roy Suryo sempat dilaporkan oleh GP Ansor. Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor melaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya berkaitan dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas. Salah satu poin laporannya adalah unggahan Roy Suryo dalam akun Twitternya yang berisi potongan video pernyataan Yakut. Roy Suryo dituduh telah memotong video pernyataan Yakut terkait azan sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Polda Metro Jaya pun menerima laporan tersebut. Namun, pelaporan jalan di tempat dan tidak ada pemeriksaan lebih lanjut baik terhadap pelapor ataupun terlapor. Selain berkasus dengan GP Ansor, Roy Suryo juga pernah berkasus dengan kementerian yang pernah dipimpinnya, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saat itu, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan temuan adanya dugaan aset-aset Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibawa oleh Roy Suryo. Kemudian, BPK pun meminta Kemenpora agar menindaklanjuti aset yang hilang tersebut. BPK meminta Roy Suryo mengembalikan aset-aset tersebut karena belanja menggunakan anggaran Kemenpora. Hal ini tidak akan jadi masalah jika Roy Suryo belanja memakai dana operasional menteri. Total ada 3.226 unit barang yang belum dikembalikan. Daftar aset yang diduga dibawa Roy Suryo bocor ke publik di tahun 2018 lalu. Bahkan, salah satu unit barang yang membuat geger publik ialah sebuah panci yang diduga dibawa oleh Roy Suryo. Setelah perseteruan panas antara Roy Suryo dan Kemenpora, kementerian yang pernah dipimpin oleh Roy Suryo pun menggugat temuan tersebut ke pengadilan. Kemenpora mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, belakangan gugatan itu ternyata dicabut pada Juni tahun 2019 lalu. Menpora, saat itu Imam Nahrawi mencabut gugatan atas Roy Suryo terkait ribuan aset negara yang belum dikembalikan.